Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS, begini judulnya. Kita bisa tahu kapan orang akan mati. Saudara-saudara, ini HTD ini ada-ada saja nih ya. Masa kita bisa tahu kapan seseorang akan mati? Ya. Bisa saudara ya. Begini, syarat mutlak Anda harus penyembah Yesus. Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kalau Anda tidak itu, tidak bisa. Sebab Yesus itu memang satu-satunya Allah yang benar. Ya, kalau Anda sembah Dia, maka Dia bisa memberi hikmat, Dia bisa memberi kuasa, Dia bisa di dalam roh memberitahu kita. Ingat, syaratnya kamu harus beriman dan hanya menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Jadi begini Bapak Ibu Saudara ya, ketika kita ketemu seseorang, tentu ketemunya khusus. Misalnya orang itu sedang sakit, misalnya ya kalau ketemu orang biasa ya kita nggak tahu. Orang sedang sakit lalu kita sebagai hamba Tuhan dipanggil untuk mendoakan. Maka apa yang kita lakukan? Saya bisa tanya sama Tuhan. Tuhan, ini orang ini apa sebenarnya? Apa yang Engkau rencanakan pada orang ini? Saya sebagai penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, Tuhan ngasih tahu. Oh, ini orang ini nanti akan mati ketika dia sudah membuat orang lain tobat, misalnya seperti itu. Dia akan mati setelah aku ya Allah ya Yesus melaksanakan rencananya untuk orang ini. Ya. Saya bisa diberitahu saudara. Baik, ini asal ngomong atau ada dasar ayat Alkitabnya? Ada dasar ayat Alkitabnya. Bisakah tahu kapan orang akan mati? Ya. Pertanyaan ini sepertinya mustahil bisa dijawab. Bisakah tahu kapan orang akan mati? Ternyata Alkitab ada jawabannya loh. ya. 1 Yohanes 21 ayat 22. Jikalau aku Yesus menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nah, ini Yesus sedang membicarakan Yohanes, murid yang dikasihi. Jikalau aku menghendaki ia tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dan ini ditepati oleh Yesus. Ya. Yohanes di Pulau Patmos bisa lihat Yesus datang di awan. Di dalam Wahyu 1 ayat 7, di situ dia menceritakan semua mata akan melihat kepada Yesus, akan meratap, termasuk yang menusuk yang menikam Yesus. Ya, jadi ayat ini pembuktian nanti itu serdadu yang dulu menikam lambungnya Yesus justru dia akan dibangkitkan. Ya. Jadi Yesus menepati ini di dalam Wahyu 1 ayat 7. Sesudah menulis kitab Wahyu, barulah Yohanes mati. Kapan seseorang akan mati tergantung apakah rencana Allah pada orang itu sudah terlaksana atau belum ya. Apakah kita bisa tahu rencana Allah pada seseorang itu? Tahu. Tanya aja sama Yesus Allah. Tapi ya syaratnya harus percaya Yesus Allah. Ya. Ya nanti Allah akan memberitahukan kepada kita ya sebagai penyembah-penyembah Yesus Allah. Kalau saya tanya gitu, Tuhan apa yang akan terjadi pada pendeta itu? Ya pendeta itu menghujat-hujat Engkau, apa yang akan terjadi pada pendeta itu? Kalau saya tanya Tuhan bisa jawab loh. Oh nanti endingnya pendeta itu akan seperti ini. Ya. Ya. Bisa nanya benar Pak, jadi bisa. Kenapa saya bisa tanya? Saya penyembah Yesus. Jangan seperti pendeta mantan dukun yang kecil meringkil metakil itu yang sok tahu ya toh, meramal-ramal ya namanya mantan dukun ya toh. Pendeta kecil meringkil metakil mantan dukun itu ya jago ramal itu.
Jangan percaya dia, wong dia tidak percaya Yesus, dia percaya kepada Bapa, gitu. Ya, mantan dukun meskipun ngaku pendeta, gitu. Tukang ramal tiap bulan ngeramal. Tapi dia itu penyembah Bapa, jadi tidak mungkin beda level sama HTD, beda. HTD levelnya penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Lah pendeta lain levelnya penyembah Bapa, nanti mati pulang ke rumah Bapa. Saya bisa tanya kepada Yesus Allah apa yang akan terjadi pada orang itu. Misalnya Pak Pendeta X gitu. Bisa. Tadi sudah ya. Kedua, Lukas 8 ayat 52. Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur. Dengan mati sebentar dan lalu dihidupkan lagi oleh Yesus, maka Yairus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya. Anaknya sakit, mati dihidupkan lagi oleh Yesus. Jadi matinya anak itu membuat seseorang menjadi percaya, yaitu seluruh keluarga rumah Yairus itu ya. Kapan seseorang akan mati bisa saja dipakai justru membuat seseorang bertobat. Jika rencana Allah sudah terlaksana, maka tidak lama lagi ya orang itu bisa saja mati ya, dipanggil Tuhan ya. Terus yang ketiga, Yohanes 11 ayat 4 dan 42. Lazarus mati sudah bau, sudah 4 hari ya. Bisa dibangkitkan untuk memuliakan Yesus. Banyak yang mengaku percaya Yesus tetapi justru merendahkan Yesus. Bahkan Yesus dibuat turun derajat. Cuman jadi putra, cuman jadi anak. Nah itu kalian ya. Para Tritunggal menurunkan derajat Yesus. Ya know? Yesus Allah kamu turunkan cuman jadi anak, cuman jadi putra. Ketika rencana Allah pada orang itu, yaitu tujuannya memuliakan Yesus sebagai Allah sudah terlaksana, maka orang itu akan segera mati. Sehingga ya sebagai penyembah Yesus Kristus Allah yang benar, sebenarnya kita bisa tahu dan diberi hikmat kapan seseorang akan meninggal ya. Shalom Pendeta HTD. Bapak Ibu Saudara, bisa ya dalam keadaan tertentu ya, misalnya saya ketemu seorang pendeta ya, pendeta atau apapun juga. Pendeta ini tukang maki-maki sama HTD ya. Lalu dia punya nyali bertemu, karena biasanya yang maki-maki nggak punya nyali ketemu sama HTD, nggak punya nyali. Tiba-tiba dia punya nyali ketemu HTD. Lalu setelah berhadapan saya akan nanya, Yesus apa yang akan terjadi kepada orang ini? Nanti Yesus bisa menjawab melalui hikmatnya. Oh dia akan bertobat. Oh dia nanti akan dan lain sebagainya. Ya tidak perlu saya sebutkan. Ada pendeta Tritunggal ya, Tritunggal yang dedengkot datang pada saya. Ada Romo yang datang pada saya. Ada penatua yang datang pada saya, penatua Tritunggal. Saya selalu tanya sambil kita ngobrol, Tuhan Yesus apa yang akan terjadi dengan orang ini? Engkau sebagai yang punya kuasa di surga dan di bumi, engkau pasti tahu. Lalu Yesus memberitahu kepada saya. Ya. Dan itu digenapi saudara ya. Digenapi ya ketika saya sebenarnya sudah tahu kok, misalnya Pak Pendeta, Pak Pendeta siapa? Stephen misalnya. Stephen gitu. Nanti bagaimana endingnya? Saya sudah tahu, saya bisa tahu saudara ya. Pak Pendeta, misalnya Pendeta Al, gitu. Nanti endingnya bagaimana? Udah tahu sebenarnya. Aku bisa nanya sama Yesus ya. Pak Pendeta apa ya? Gil gitu ya. Pak Gil, Pendeta Gil gitu. Nanti endingnya bakal bagaimana? Saya bisa tanya ke Yesus ya. Anda nggak boleh iri ya, nggak boleh iri ya. Kita beda level ya. Saya penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kamu kan penyembah Bapa, Allah Tritunggal. Ya, jangan iri sama HTD. HTD bisa nanya ya toh. Ini pendeta ini nanti endingnya gimana? Pendeta itu endingnya bagaimana? Apakah memuliakan Allah? Apa justru malah menista dan menghujat-hujat Allah? Ya. Ya, saya bisa nanya terhadap kapan nanti dia matinya. Nanti Tuhan akan memberi clue ya. Ya. Ya, saudara-saudara, makanya ketika saya sering kadang-kadang menyinggung-nyinggung ya dengan memelesetkan nama pendeta. Tujuannya apa? Aku udah nanya.
Tuhan, aku harus bagaimana dengan nama pendeta X ini yang sering saya plesetkan nama-namanya. Tujuannya apa? Aku udah ngasih tahu, kamu segera tobat ya. Nama-nama Romo, nama-nama pendeta yang sering saya plesetkan nama-namanya. Aku sudah nanya sama Yesus Allah. Kalian gak usah iri. Aku kan penyembah Yesus Allah, bukan seperti kamu penyembah Bapa. Jadi aku punya privilege, bahkan aku bisa diberitahu ya, bagaimana endingnya tentang kalian semua. Serius Pak Jadi, serius, karena ayat Alkitab pun menulis seperti itu, ya toh. Ya, ada yang untuk memuliakan Allah, ada yang untuk menjadi seseorang percaya, ada yang digenapi dia akan rencana Allah. Bisa Saudara. Ya. Ya, saya menyebut nama-nama pendeta kan tidak banyak yang saya sebut pendeta dan romo. Tujuannya apa? Supaya kalian tobat, ya toh. Saya tidak tembak langsung langsung sebut nama lalu kamu begini begitu, enggak ya. Memang tidak boleh seperti itu ya. Tetapi saya sudah menyatakan bahwa sebenarnya saya sudah bertanya kepada Yesus Allahku, yang kalian semua tidak boleh iri. HTD kok bisa seperti aku, kan penyembah Yesus, beda level dengan kalian. Kalian penyembah Bapa, aku penyembah Yesus. Di atasnya setan. Setan percaya Allah itu satu, tapi dia tidak mau takluk. Dia berontak. Saya percaya Allah itu satu, Yesus Kristus. Saya mau takluk. Lah kalian Tritunggal percaya Allah itu tiga, malah di bawahnya setan. Jangan iri pada HTD. Aku bisa nanya kepada Yesus Allah, ya, mengerti kapan dia nanti endingnya seperti apa. Ya, orang-orang yang intim dengan Allah, yang memang ditunjuk atau dipilih oleh Allah menjadi alatnya. Contohnya Paulus. Ya. Paulus itu bisa ngerti zamannya Adam, ayo. Di dalam Roma 5 ayat 12, 13, 14. Dia ngerti tentang Adam, coba. Ya. Ya, tidak dijelaskan di kitab lain, justru itu ya. Roma 16 ayat 25. Bagaimana dia bisa mengerti bahwa rahasia Allah yang didiamkan berabad-abad akhirnya dinyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah penuh hikmat. Ya, segala kemuliaan bagi dia selama-lamanya. Gimana bisa ngerti Paulus? Ya, rahasia tentang Allah yang didiamkan berabad-abad. Ya, nggak pernah janjian sama Yudas. Yudas adiknya Yesus. Yudas 1 ayat 25 nggak pernah janjian. Paulus nggak pernah janjian dengan Yudas yang menulis Yudas 1 ayat 25. Lalu janjian Paulus menulis Roma 16 ayat 27. Nggak pernah janjian. Kok bisa? Karena diberi hikmat, sama-sama penyembah Yesus Allah. Jadi kalian jangan iri kalau aku bisa ngerti ya bagaimana ending kalian para pendeta-pendeta yang saya sengaja bertanya pada Yesus. Yesus Allahku itu pendeta itu nanti bagaimana endingnya? Saya sudah tahu ya. Tetapi tentu tidak etis saya akan mengatakan seperti itu ya. Saya sering menyinggung-nyinggung nama kalian para pendeta, para romo, tujuannya apa? Saya menyampaikan apa yang Allah harus sampaikan. Kalian itu harus bertobat. Bagus loh disebut-sebut sama HTD. Artinya kalian pernah ditanyain nama HTD. HTD pernah nanya kepada Allah. Gitu. Makanya segera tobat. Semua nama-nama pendeta yang saya sebut, tidak semua saya sebut. Saya plesetkan, banyak saya plesetkan. Ya segera tobat ya. Ya. Itu maksudnya. Jadi kita itu mana judulnya tadi ya? Bisakah tahu kapan orang akan mati? Bisa. Syaratnya Anda harus penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Jangan iri. Kamu kan bukan penyembah Yesus Allah. Kamu beda level sama HTD. Jangan iri. Kamu kan penyembah Bapa. Nanti mati ke rumah Bapa. Kalau saya sebagai penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah, nanti mati di dalam iman pada Kristus. Beda sama kalian, beda level kita ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.